Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Banyak orang bilang seperti ini di kontennya. Ternyata tidak ada hukum kecuali hukum Allah pernah menjadi jargon aliran sesat, yaitu kelompok Khawarij, sebuah kelompok yang menentang Sayyidina Ali. Bagaimana detailnya? Yuk kita bahas. Di media sosial banyak teman-teman kita yang mengatakan tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Perkataan ini biasanya dimaksudkan untuk menegaskan bahwa Indonesia itu tidak syar'i. Indonesia tidak sesuai dengan hukum Islam. Bahkan ada sebagian mereka yang menganggap bahwa Indonesia ini taghut dan orang yang setuju dengan Indonesia dan Pancasila dianggap sebagai kafir. Alasannya karena Indonesia tidak menggunakan Islam sebagai dasar negara atau hukum Islam tidak diterapkan di Indonesia dalam bernegara. Ternyata pemikiran ini mirip dengan pemikiran Khawarij di masa Sayyidina Ali menjadi khalifah. Di masa Sayyidina Ali menjadi khalifah, situasi tidak stabil karena umat Islam terpecah belah karena berbeda pandangan mengenai mereka yang membunuh Sayyidina Utsman. Singkat cerita, terjadilah pertempuran antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah dan berakhir tahkim. Apa arti tahkim? Tahkim adalah Sayyidina Ali mengutus seseorang dan Sayyidina Muawiyah mengutus seseorang, lalu dua orang ini bermusyawarah lalu membuat sebuah keputusan mengenai perbedaan pandangan antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Nah, setelah Sayyidina Ali setuju dengan tahkim ini, sebagian pasukan Sayyidina Ali yang menurut sebuah riwayat berjumlah 8.000 orang itu membelot. Menurut mereka, Sayyidina Ali telah tersesat karena Sayyidina Ali meninggalkan Al-Quran dan lebih memilih keputusan atau hukum dari manusia. Kelompok Khawarij ini mengatakan dan menjadi jargon mereka, la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali milik Allah. Sebelum saya lanjutkan, bagi teman-teman yang ingin mengetahui secara detail peperangan antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah, bisa dibaca di sini atau tonton di sini. Kita lanjut pembahasannya. Ketika Sayyidina Ali mendengar jargon Khawarij itu yang berupa la hukma illa lillah, Sayyidina Ali berkata sebagaimana tertera dalam Sahih Muslim, kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalimatnya benar tapi dikehendaki salah. Menurut Imam An-Nawawi dalam Syarhun Nawawi ala Muslim, maksud perkataan Sayyidina Ali ini adalah bahwa memang benar bahwa hukum itu hanya milik Allah, tetapi yang dikehendaki oleh kaum Khawarij adalah ingkar kepada Sayyidina Ali atau tidak setuju kepada Sayyidina Ali mengenai tahkim. Meski kaum Khawarij ini telah mengasihkan diri, Sayyidina Ali tidak lantas membubarkan mereka atau memerangi mereka. Akan tapi Sayyidina Ali mengajak mereka untuk berdialog. Dalam sebuah riwayat, Sayyidina Ali sendiri yang berdialog dengan kaum Khawarij. Sebagian riwayat yang lain mengatakan bahwa Sayyidina Ali mengutus Sayyidina Ibnu Abbas untuk berdialog dengan kaum Khawarij. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, Al-Imam Ibnu Katsir menulis tentang dialog Sayyidina Ali dengan kaum Khawarij yang membangkang kepada Sayyidina Ali ini. Dikisahkan Sayyidina Ali mengundang kaum Khawarij dan meminta mereka untuk membawa mushaf Al-Quran. Siapa yang tidak membawa mushaf maka tidak bisa masuk kepada majlis Sayyidina Ali. Ketika kaum Khawarij berkumpul di rumah Sayyidina Ali, maka Sayyidina Ali meminta satu mushaf untuk diletakkan di hadapan Sayyidina Ali. Lalu Sayyidina Ali mengatakan, "Wahai mushaf, berbicaralah." Maka spontan orang yang hadir, orang-orang Khawarij yang hadir berkata, "Wahai pemimpin, bagaimana engkau menyuruh mushaf Al-Quran untuk berbicara? Mushaf itu hanya tulisan-tulisan. Yang bisa berbicara tentang Al-Quran adalah kita. Apa yang engkau inginkan sebenarnya?" Dari sini, misi Sayyidina Ali sudah berhasil, yaitu menyadarkan kaum Khawarij bahwa Al-Quran tidak bisa berbicara sendiri untuk memutuskan sebuah hukum. Harus ada orang yang faham Al-Quran lalu berbicara tentang Al-Quran. Lalu Sayyidina Ali menjawab satu persatu tuduhan yang dituduhkan kepada Sayyidina Ali, di antaranya bahwa Sayyidina Ali telah meninggalkan Al-Quran, bahwa Sayyidina Ali telah meninggalkan hukum Allah dan lebih memilih hukum manusia. Untuk menjawab tuduhan ini, Sayyidina Ali mengutip surat An-Nisa ayat 35, yaitu wa in khiftum syiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha
yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Ayat ini menjelaskan jika ada perbedaan atau ada perselisihan antara suami dan istri, maka hendaklah suami mengutus sebuah utusan dan istri mengutus seseorang sebagai utusannya. Lalu dua utusan ini bermusyawarah dan mencari apa yang sebenarnya terjadi antara suami istri ini. Kemudian mereka membuat keputusan yang terbaik antara melanjutkan pernikahan atau perceraian. Lalu Sayyidina Ali menjelaskan, jika perselisihan di antara suami dan istri saja, Al-Quran memerintah untuk mengutus utusan, untuk mengutus seseorang yang kemudian dua orang ini membuat keputusan. Bagaimana dengan urusan umat Nabi Muhammad? Bagaimana dengan urusan orang banyak? Tentu Al-Quran akan lebih memerintah, karena masalah darah umat Islam atau nyawa umat Islam tentu lebih penting, tentu lebih agung dari sekedar perselisihan antara suami dan istri. Artinya ketika Sayyidina Ali menerima tahkim, bukan berarti Sayyidina Ali meninggalkan hukum Allah. Justru Sayyidina Ali sedang menjalankan ketentuan-ketentuan dalam hukum Allah, yaitu menjaga darah umat Islam, menjaga perdamaian antara umat Islam, sehingga nyawa umat Islam terjaga. Apa dalilnya? Dalilnya adalah bahwa di dalam Al-Quran, jika ada perselisihan antara suami dan istri, maka suami dan istri mengirim utusan untuk membuat sebuah keputusan. Maka di Indonesia, walaupun tidak menerapkan hukum Islam secara formal, akan tetapi sudah sesuai dengan prinsip Sayyidina Ali, yaitu terciptanya perdamaian, tidak ada pertumpahan darah di kalangan umat Islam. Apalagi di Indonesia, kita semua masih bisa mengerjakan ajaran-ajaran Islam walaupun tidak seluruhnya. Wallahu a'lam.